Sahabat channel, kali ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama bagaimana komentar dari saudara-saudara kita atau sahabat kita yang berkomentar bahwa manusia berdosa kok, tapi Tuhan yang tersiksa. Logikanya di mana? Ada juga yang berkomentar bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus. Nah, kali ini video ini akan kita saksikan bersama-sama bagaimana video ini menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ditanggapi dan dikomentari oleh saudara-saudara kita. Berikut videonya. Manusia yang berdosa tapi Tuhan yang disiksa. Logikanya di mana? Yesus disunat, Yesus mati di kafani. Adakah Kristen yang seperti itu? Ini bukan pertanyaan yang ini mulu yang dipertanyakan ya, yang ini terus yang dipertanyakan. Dan saya rasa kamu juga pasti udah pernah dengar, udah 100 kali mungkin mendengar jawaban yang sama untuk kamu gitu. Tapi kamu itu tanya lagi hal-hal yang sama gitu, nggak masuk liga karena kamu nggak mau menerima jawabannya gitu. Jadi susah juga logikanya di mana logikanya. Kamu nggak akan pernah masuk ke logika kamu kalau kamu tidak mengerti tentang soal cinta, soal jatuh cinta gitu ya. Kamu tidak mengerti tentang pengorbanan cinta, kasih. Cinta itu kan kasih ya. Kasih Tuhan kepada umatnya manusia. Itu ya, kita bacain aja di ayatnya 1 ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena cinta ya, dia tidak mau orang-orang yang dicintainya, umat yang begitu sangat dikasihinya, begitu sangat berharga buat dia, menjadi binasa. Jadi itulah alasannya dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa kita, umat manusia ini. Pasti kamu udah sering mendengar itu. Kalau Yesus disunat, Yesus mati di kafani, itu hal-hal remeh-temeh, itu bukan menjamin keselamatan seseorang. Kamu nggak disunat, nggak disunat, kamu bukan itu yang menentukan kamu masuk surga atau enggak. Itu remeh-temeh, itu hal-hal luar duniawi. Itu adat istiadat orang Yahudi dulu, perjanjian orang Yahudi dengan Tuhannya gitu, dengan Allah gitu. Kamu memang yang orang Yahudi disunat, kamu pasti udah sering mendengar, tapi kamu tanya itu lagi. Karena kenapa? Karena kamu nggak mau mendengarkan apa yang kita jelaskan, karena kamu tidak mengerti tentang arti cinta. Cinta seorang sahabat itu adalah dia mati untuk sahabat-sahabatnya gitu. Dan begitu cintanya Tuhan ya, begitu saya berharganya. Makanya kalau saya pikir-pikir lagi gitu ya, begitu sangat berharganya saya ini gitu ya, sehingga dia datang, pencipta saya datang ke dunia ini menjadi sama, serupa dengan ciptaannya, untuk tujuannya menebus dosa-dosa saya, biar saya tidak binasa, biar saya tidak mati dalam kekekalan gitu, binasa, masuk neraka. Nabi Isa diangkat dan diganti Yudas yang disalib, itulah sebabnya diperingati kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Al-Masih. Oh, jadi kamu memperingati Isa Al-Masih juga ya? Kalau nggak salah itu kan, ini kan mayoritas Muslim di sini ya. Kamu udah selidikin belum siapa yang buat itu kalender gitu? Menurut kamu orang Kristen yang bikin kalender, di situ ditulis Isa Al-Masih. Menurut kamu orang Kristen yang buat gitu? Makanya selidikin dulu. Kita orang Kristen sudah protes. Kenapa di situ ditulis Isa Al-Masih? Seharusnya kenaikin Yesus Kristus gitu. Kita tidak mengenal Isa Al-Masih, kecuali kalau untuk saya lihat pas Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih itu orang Islam nggak ada yang memperingati. Orang Kristen memperingati. Jadi berarti itu bukan orang Kristen yang bikin. Saya pastikan itu bukan orang Kristen yang bikin, karena kita tidak mengenal Isa, nabimu Isa itu. Kan kamu bilang Nabi Isa itu diangkat dan diganti Yudas. Itu bukan urusan kita. Mau Yudas kayak diangkat, mau siapa kayak. Nah, karena itu kita nggak mengenal Isa ya. Yang kita kenal adalah Yesus Kristus.
dan dia mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit di hari ketiga ya. Dan dia adalah Tuhan. Kalau ada yang memberitakan Yesus tidak diangkat atau langsung diangkat, tidak mati di atas kayu salib, atau dia bukan Tuhan, itu berarti kitab palsu. Itu menurut iman percaya kita. Tuhan berfirman kalau ada yang mengatakan Injil-Injil lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu adalah Injil palsu yang diberitakan oleh nabi palsu. Begitu dalam sesuai dengan iman percaya saya ya. Jadi jangan kamu bawa-bawa nabimu itu di sini, kita tidak mengenal. Kalau ada yang di kalender itu ditulis di situ, itu bukan orang Kristen ya yang buat, dan kita udah protes ya, tapi belum tahu kelanjutannya seperti apa ya. Karena di Alkitab tidak ada yang namanya Isa ya. Ya saya nggak tahu Isa siapa ya. Dan Yesus bukan nabi tapi Tuhan. Oke? Terima kasih. Tuhan saya Yesus Kristus memberkati kamu ya. Haleluya. Amin.